Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Mukharramah, CGP Angkatan 10 dari UPD SMP Negeri 18 Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dengan pengajar praktek Ibu Dewi Kurnia dan fasilitator Bapak Agus Trianto. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Pertanyaan pemantik pertama untuk membuat koneksi antar materi yaitu apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Geser Dewantara dan profil belajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry atau IA di sekolah Bapak Ibu. Filosofi pendidikan KHD pertama yaitu pendidikan adalah menuntun laku hidup dan bertumbuh di kota-kota tanah untuk bertumbuh secara utuh agar mempermuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka batin dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Jadi seorang pendidik harus bisa menjadi aman belajar bagi murid yaitu sesuai dengan perilaku pendidikan Geser Dewantara. Ingat, Sosung Tulodo memiliki makna bahwa seorang pendidik harus bisa menjadi teladan bagi muridnya baik perilaku maupun perkataannya. Hikmat Dewi Mangunkarso memiliki makna bahwa seorang pendidik harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Ibu Handayani memiliki makna bahwa seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan semangat atau motivasi untuk maju bagi muridnya. Filosofi pendidikan KHD berikutnya yaitu pendidikan adalah tempat-tempat persediaan budayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebuah proses yang tidak diam, senantiasa bergerak dan berubah. Perubahan atau transformasi pendidikan menurut KHD harus sesuai dengan 3 kerangka kebudayaan yaitu konteks alam dan konteks zaman, adat lingkungan dan budi pekerti. Pendidik harus memahami transformasi pendidikan. Pendidik harus mengakomodir pembelajaran yang sesuai dengan konteks alam yaitu pembelajaran yang holistik, kontekstual dan relevan dengan kebutuhan murid. Pendidik juga harus memberikan pembelajaran sesuai dengan konteks zaman yaitu pembelajaran menciptakan generasi yang siap menghadapi masa depan. Filosofi pendidikan KHD berikutnya yaitu transformasi pendidikan harus tetap memiliki asas trikon yaitu pertama kontinu, memiliki arti bahwa pembiasaan yang baik harus dilatihkan terus-menerus akan menjadi budaya karakter yang baik. Yang kedua adalah konvergensi, mengandung makna bahwa dalam mewujudkan transformasi pendidikan, pendidik harus melakukan perubahan yang dilakukan harus punya tujuan yaitu memperkuat nilai kemanusiaan atau manusiakan manusia. Yang ketiga konsentris, meskipun memiliki tujuan yang sama, peran pendidik harus tetap menghargai keragaman yang ada atau pendidikan itu memerdekakan. Tujuan pendidikan harus dapat melakukan perubahan terhadap budi pekerti. Pendidikan harus dapat menyeimbangkan dalam menajamkan pikiran, menghaluskan rasa, memperkuat kemauan dan menjadikan jasmani, berorientasi pada kesempurnaan budi pekerti yang membawa pada kebijaksanaan. Dalam hal ini, peran pendidik bukan hanya melatihkan kemampuan berpikir, namun juga mengembangkan keterampilan, melatihkan etika dalam berinteraksi sosial dan membentuk karakter yang baik, mengembangkan keterampilan maupun mengembangkan aktivitas fisik murid. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara pendidik sebagai guru penggerak dengan filosofi pendidikan Geser Dewantara. Ada 5 nilai guru penggerak dalam menjalankan perannya yaitu pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga kolaboratif, yang keempat reseptif, dan yang kelima inovatif. Guru penggerak atau pendidik memiliki peran yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi koordinator guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi dapat disimpulkan nilai-nilai yang dimiliki oleh guru penggerak mendukung guru penggerak dalam melaksanakan perannya. Dunia pendidikan Indonesia kini telah memiliki acuan profil belajar Pancasila sebagai gambaran, proyeksi, dan harapan yang bangsa kita upayakan akan mewujud pada murid Indonesia di masa depan yang kelak. Jadi profil belajar Pancasila harus dijadikan model mental pendidik Indonesia. Ada 6 dimensi profil belajar Pancasila yang harus dikembangkan oleh pendidik yaitu beriman bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, berkebijakan global, bergotong royong, kreatif, menerapkan dan mandiri. Peran pendidik yang pertama terkait dengan profil belajar Pancasila ini adalah mengenali dan menjalankan profil ini terlebih dahulu. Ketika seorang guru menghidupi profil ini, maka lebih mudah bagi murid untuk mengikutinya. Keteladanan seorang guru dalam menjalankan profil ini pasti akan dilihat dan dipelajari oleh para muridnya. Jadi dapat disimpulkan keterkaitannya yaitu 5 nilai yang dimiliki oleh guru penggerak mendukungnya dalam melaksanakan peran. Nilai tersebut selaras dengan profil belajar Pancasila, sehingga apabila guru penggerak sudah menginternalisasi nilai-nilai, secara otomatis guru penggerak dapat menghidupi profil belajar Pancasila dan murid akan beresonansi ikut meneladaninya. Visi menjadi bintang penunjuk arah bagi guru dalam menentukan program dan strategi pembelajaran. Visi yang berpihak pada murid merupakan landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Cara mewujudkan suatu visi dapat dilakukan salah satunya dengan pendekatan suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan yang disebut dengan inquiry apresiatif atau IA. Di sekolah, pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat ditekankan, dan menunjukkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik.
Di sekolah saya, yaitu di UPT SMP Negeri 18 Gresik, murid banyak menggunakan media sosial tapi hanya sebagai follower atau mengunggah hal yang kurang bermanfaat dan kurang terarah. Selain itu, sebagian besar murid hidup dengan gadget dan menghabiskan waktu sia-sia untuk bermain games, sekedar chatting, pasang status di media sosial. Dan situasi lainnya, telepon seluler diperbolehkan dibawa ke sekolah tetapi dititipkan di bagian administrasi apabila tidak digunakan dalam pelajaran. Perkembangan teknologi digital sedemikian pesatnya harus diperkenalkan pada murid, demikian juga kebiasaan menyimak konten audiovisual juga harus diimbangi dengan kecanggihan penyajian audiovisual pada dalam materi pelajaran. Oleh karena itu, melalui prakarsa perubahan, saya ingin mengembangkan kreativitas dan motivasi belajar melalui pemanfaatan teknologi. Diharapkan prakarsa tersebut dapat mewujudkan peran pendidik yang sesuai dengan filosofi KHD tentang pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman serta membentuk profil pelajar Pancasila. Pertanyaan formatif berikutnya, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan. Visi adalah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi saya sebelumnya yaitu terciptanya generasi yang berakhlak karimah, memiliki daya lentur, lenting, saing, dan standing yang tinggi, fokus pada kelebihan, optimis, dan rahmatan lil alamin. Setelah itu saya revisi menjadi mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, berwawasan global, berbudaya, kolaboratif, dan kreatif, berlandaskan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau disingkat mawas berbuat atas imsak. Alasan saya merevisi visi pertama yaitu visi hasil revisi lebih spesifik sehingga lebih fokus pada pencapaian karakter yang diinginkan. Yang kedua, visi hasil revisi lebih singkat, jelas, menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang ketiga, visi hasil revisi mencantumkan wawasan global atau kritis terhadap isu global termasuk revolusi digital dan isu lingkungan. Yang keempat, visi hasil revisi mengutamakan imtak pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai standar karakter tertinggi seperti pada profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan dari saya, semoga dapat menginspirasi. Jadilah guru penggerak yang senantiasa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.